其中一半生活在新疆。中国的穆斯林依法充分的享有宗教信仰的自由。他们和印尼的穆斯林朋友们一样，做礼拜、封斋、朝觐，没有什么不同，也没有受到任何的限制。Islam masuk ke Tiongkok pada abad ke-7. Pada abad ke-15, Laksamana Cheng He, seorang Muslim Tiongkok, melakukan 7 pelayaran, di mana dia singgah di Kepulauan Indonesia dan menyebarkan Islam di sini. Kini di Tiongkok terdapat lebih dari 23 juta Muslim dan lebih dari setengah populasi Muslim tinggal di Provinsi Xinjiang. Muslim Tiongkok memiliki hak agama yang sama dengan Muslim di Indonesia. Mereka bisa beribadah, puasa, dan haji tanpa pembatasan apapun. 在新疆约有2.5万座清真寺，平均每500多名穆斯林群众就有一座。那么中国的清真寺的数量和比例在世界上都是名列前茅的。还有就是过去10多年，主要信仰伊斯兰教的新疆维吾尔族人口年均增长20%以上。在这样的一清二楚的数据面前，如果还有人说中国政府在新疆搞所谓的种族灭绝，显然是睁眼说瞎话，实际上是揣着不可告人的邪恶的用心。Di Xinjiang terdapat sekitar 25.000 masjid. Rata-rata setiap lebih dari 500 orang Muslim memiliki satu masjid. Jumlah dan proporsi masjid di Tiongkok menempati posisi teratas di dunia. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, populasi Muslim di Xinjiang yang mayoritasnya beragama Islam meningkat lebih dari 20% per tahun. Dengan data yang jelas ini, ada orang yang mengkritik bahwa pemerintah Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang. Jelas-jelas itu ngomong kosong. Mungkin karena mereka memiliki motif tersembunyi. 但是令我们感到欣慰的是这个世界各国人民，尤其是伊斯兰国家人民的眼睛是雪亮的。在新疆问题上，无端指责中国的国家，没有一个是穆斯林国家。而1半以上的伊斯兰合作组织成员国都公开的理解和支持中国。Syukurlah bagi kami tidak satupun dari negara yang menuduh Tiongkok adalah negara dengan mayoritas populasinya Muslim dan lebih dari setengah anggota Organisasi Kerjasama Islam mendukung Tiongkok dalam isu Uighur secara terbuka. 各位朋友，最近中国国家主席习近平继全球发展倡议和全球安全倡议之后，又提出了全球文明倡议。 Bapak Ibu yang saya hormati, baru-baru ini setelah Tiongkok mengusung inisiatif pembangunan global dan inisiatif keamanan global, Presiden Xi Jinping meluncurkan inisiatif peradaban global. 全球文明倡议呼吁各国共同倡导尊重世界文明的多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，弘扬和平发展、公平正义、民主自由的全人类共同价值，主张加强国际人文交流合作，促进各国人民的相知相亲，共同推动人类文明的发展进步。这些理念其实刚才这个校长先生提到的这个《古兰经》教义中的很多理念，也都是有共同之处，是相同的。 Inisiatif peradaban global menyerukan agar semua negara menghormati peradaban lain dan mempertahankan semangat kesetaraan, saling belajar, dialog, dan toleransi. Juga menggalakkan nilai-nilai manusia seperti perdamaian, pembangunan, keadilan, demokrasi, kebebasan, dan kesetaraan. Tiongkok ingin memperkuat pertukaran budaya internasional dan saling pengertian antara bangsa dan mendorong kemajuan peradaban manusia. Inisiatif peradaban global, ide-idenya sama dengan ide-ide yang di dalam Al-Quran yang tadi disebut Pak Rektor. 中国始终奉行的一个理念就是，我们不仅要让14亿中国人民过上越来越幸福的生活，同时也希望世界各国人民的生活也能越来越好。不同文明
不同制度、不同文化、不同宗教，同时也包括同一宗教、不同教派的国家之间，都可以相互包容、彼此的尊重、和平共处、合作共赢。Konsepnya inisiatif peradaban global adalah bahwa bukan hanya 1,4 miliar warga Tiongkok yang akan hidup bahagia, tetapi juga berharap kehidupan rakyat di seluruh dunia semakin baik. Negara-negara dengan peradaban, sistem politik, budaya, dan agama yang berbeda, termasuk dengan denominasi yang berbeda dalam satu agama, harus bisa saling menghargai, hidup dengan damai, kerjasama dan saling menguntungkan. 中国是这么说的，也是这么做的。中国同伊斯兰世界的传统友谊深厚，双方关系已经成为文明交流的样板，正在共同促进世界的和平发展。长期以来，中国始终同包括印尼在内的各方坚定支持巴勒斯坦民族解放运动，积极参与阿富汗和平进程，推动政治解决叙利亚问题。不久前，中国成功的斡旋沙特与伊朗的关系，推动两国同意恢复外交关系，得到国际社会的高度和一致赞赏，为动荡不已、阴云笼罩的世界带来了一缕久违的阳光。Tiongkok tidak hanya berbicara, tapi juga melakukannya. Tiongkok dengan dunia Islam telah lama bersahabat dan telah menjadi teladan bagi pertukaran peradaban. Tiongkok dengan dunia Islam sedang bersama-sama mendorong perdamaian dan perkembangan dunia. Selama ini, Tiongkok dengan berbagai pihak, termasuk Indonesia, telah dengan tegas mendukung gerakan pembebasan bangsa Palestina dan secara aktif terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan dan mendorong penyelesaian politik untuk isu Suriah. Tidak lama lalu, Tiongkok berhasil memediasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran, mendorong kedua negaranya memulihkan hubungan diplomatik. Capaian ini mendapatkan penghargaan tinggi dari panggung internasional dan membawa angin segar bagi dunia. 中国将继续站在正确的历史潮流一边，坚定地支持中东人民独立自主地探索发展道路，支持中东国家通过对话协商化解分歧，共同促进地区的长治久安。中方也期待同包括印尼在内的伊斯兰世界进一步的交流互鉴、共谋发展，为世界的和平、稳定、繁荣做出不懈的努力。 Tiongkok akan terus mendukung rakyat Timur Tengah untuk mencari jalan pembangunan yang mandiri, mengatasi perbedaan melalui dialog dan konsultasi, dan bersama-sama memperjuangkan perdamaian abadi di kawasan tersebut. Tiongkok juga berharap akan belajar dari dunia Islam, termasuk Indonesia, untuk mempromosikan perkembangan bersama dan berusaha untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran manusia. 各位朋友，穆联是印尼重要的伊斯兰组织，为印尼的宗教和睦、社会发展和民生福祉做出了重要的贡献。中国同穆联长期保持友好关系，开展了多方面的交流与合作。近年来，穆联的总主席纳希尔成功率团访华，中国使馆及企业通过穆联向巽达海啸灾区捐赠了紧急的救灾物资，向穆联的医院捐赠了救护车、呼吸机等医疗设备。穆联旗下的大学同中国高校建立了合作关系。中国政府呢，还通过穆联向这个印尼的大学生提供了赴华的奖学金。 Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah adalah organisasi Islam penting di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap kerukunan agama, pembangunan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tiongkok dan Muhammadiyah telah menjalin hubungan persahabatan yang baik dan melakukan banyak kerjasama. Dalam beberapa tahun terakhir, Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir dan delegasinya melakukan kunjungan ke Tiongkok. Melalui Muhammadiyah, kedubes dan perusahaan-perusahaan Tiongkok telah memberikan bantuan kepada korban tsunami Selat Sunda. Selain itu, kami juga memberikan sumbangan ambulans, mesin ventilator, dan alat medis yang lain ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Universitas yang berafiliasi dengan Muhammadiyah juga telah menjalin kerjasama dengan universitas di Tiongkok, dan pemerintah Tiongkok telah memberikan beasiswa untuk mahasiswa Muhammadiyah. 今
今天中国大使馆又首次同穆联合作，向印尼民众赠送斋月的爱心包，均衷心的希望今天的活动在传递对印尼穆斯林朋友斋月问候之余也将中国人民向印尼人民的深情厚谊送到千家万户。未来中方愿继续加强同穆联在公益、宗教、卫生、教育，包括高校等方面的各领域的合作，携手为增进中印尼的友好与合作，共建中印尼命运共同体做出更大的贡献。Hari ini Kedubes Tiongkok pertama kali bekerjasama dengan Muhammadiyah untuk memberikan santunan kepada masyarakat Indonesia. Kami berharap bahwa acara hari ini selain untuk menyampaikan salam Ramadan kepada teman-teman Muslim di Indonesia, juga dapat mempererat persahabatan antara rakyat kedua negara. Tiongkok juga bersedia untuk terus memperkuat kerjasama dengan Muhammadiyah di bidang kemanusiaan, agama, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, dan meningkatkan persahabatan kedua negara serta membangun komunitas senasib sepenanggungan. 最后，再次感谢雅加达穆联大学组织这场活动，祝大家斋月身体健康、吉祥如意。谢谢。 Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga Ramadan ini membawa berkah, kesehatan, dan kelancaran bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Thank you for your speech. Your Excellency Mr. Zulkan. Ladies and gentlemen, our next agenda is setting session with the delegation of the Embassy of Tiongkok. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, disilakan untuk bertanya, bisa menggunakan bahasa Indonesia karena ada perwakilan embassy yang menggunakan translator. Disilakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mr. Lungkang, kalau di UMJ itu bukan Mr. Lungkang, tapi akan dinamakan Mr. Lukman. Jadi nanti kalau di UMJ, mohon maaf nanti kita manggilnya Mr. Lukman, bukan Lukang. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya Fakultas Kesehatan Masyarakat itu kami kan akan mengadakan konferensi internasional dan mengundang dari Cina sebenarnya, dari National Pingtung University of Science and Technology. Itu nanti akan hadir Profesor Hou Rancau. Rancau itu dari profesor kita akan bicara pada tanggal 27 Juli dan 28 Juli. Itu nanti profesor dari Cina itu. Nah, mohon mungkin bisa mempromosikan sehingga nanti konferensi kita agak ramai gitu, dan kalau bisa mahasiswa dari National Pingtung University Science of Technology itu bisa hadir juga di kami gitu, sehingga itu juga menambah untuk akreditasi kami gitu, supaya pesertanya juga agak banyak, karena kami mengundang profesor itu akan berlangsung tanggal 27 Juli. Kemudian yang kedua, di kesehatan masyarakat itu kan paradigma sehat ya, dan kami itu memiliki banyak, ada beberapa laboratorium, mungkin bisa juga, Jadi di Universitas Muhammadiyah itu kan paradigma sehat, dan kami itu memiliki banyak laboratorium, diantaranya itu laboratorium kesehatan reproduksi atau CASPRO. Saya kira di Cina itu luar biasa ya, kalau pembangunannya ada yang 10 hari pada masa Covid ya. Kemudian juga ada kesehatan lingkungan, CASLING, itu yang berkaitan dengan cuaca dan penyakit, itu juga alatnya itu mahal-mahal sekali. Saya yakin bahwa Cina banyak sekali punya itu ya. Bisa di drop juga ke sini nih. Kemudian juga kami memiliki lab K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian juga kami juga memiliki epidemiologi. Epidemiologi itu juga berkaitan dengan penyakit juga, gitu, penyakit, dan
apalagi dengan COVID itu luar biasa kan, 2 tahun kita di karantina gitu, artinya terisolir gitu ya. Nah ini yang pada saat terjadinya COVID nih ahli-ahli epidemiologi itu garda di depan di Indonesia ini, itu yang akan kemudian yang terus menghitung kematian dan seterusnya, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat itu untuk tetap sehat dan seterusnya. Kemudian juga kita punya juga lab AKK, analisis kebijakan kesehatan, yang semuanya itu memerlukan alat yang luar biasa, dan alhamdulillah kami juga dapat bantuan juga dari Kementerian Kesehatan dalam bentuk barang itu sekitar 400 jutaan. Mungkin kalau Cina nggak 400, mungkin bisa lebih gitu. Kemudian ada informasi kesehatan. Informasi kesehatan ini banyak mengolah data, karena terus terang aja core dari kesehatan masyarakat itu lulusan kami itu memang bisa mengolah data, dan sehingga memerlukan keterampilan yang luar biasa. Kemudian juga aplikasi-aplikasi yang saya kira nggak murah ya, untuk kita langganan tuh nggak murah, mahal sekali ya. Kemudian juga ada biomedik, itu juga kaitannya, kalau biomedik itu nanti lebih kepada alat-alat yang juga mahal ya, alat apa kalau biomedik itu, mikroskop dan seterusnya lah. Nah kemudian ada juga CBT ya, CBT juga komputer, kemudian lab bahasa, kemudian juga ada lab AVA, audio visual. Jadi saya kira memang kalau di kesehatan tuh ya, apalagi kedokteran ya, memang luar biasa alatnya. Nah ini barangkali bisa juga menjadi mungkin bisa dikerjasamakan atau bagaimana. Terutama ini saya ingin sekali dari Kesmas itu dukungan yang kami mengundang Prof. Hauran Chow itu yang dari university itu. Kalau bisa juga mahasiswanya bisa dikirim ke kami untuk mengikuti konferensi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢您的这个介绍。这个医疗卫生领域啊，这个合作非常重要，尤其是这场这个3年多的疫情啊，让各个国家都意识到，提升本国的这个医疗的卫生领域的能力，对于自身的发展是非常必不可少的一个部分。Terima kasih atas penjelasan Ibu yang tadi. Saya kira kerjasama medis atau kesehatan itu sangat penting. Selama pandemi COVID, saya sudah melihat bahwa kapasitas kesehatan, kapasitas medis itu sangat penting untuk pembangunan nasional, pembangunan negara. 实际上，中国和印尼之间的在卫生领域的合作。一直开展得很好，特别是在这个疫情期间。这个刚才我在这个致辞中也讲了，我们向印尼提供了将近3亿支的这个疫苗，平均到印尼的人口是人均1支以上。另外呢，更重要的是呢，我们还跟印尼一起的建设了这个疫苗的研发和生产的这个中心，就是实际上是帮助印尼提高了这个生产能力，这个是一个长远的一个帮助。Selama ini kerjasama di bidang kesehatan antara Tiongkok dan Indonesia selalu sangat lancar dan berkembang dengan cepat. Sebenarnya selama pandemi kita bisa melihat kerjasama seperti ini sangat penting. Dan seperti saya katakan dulu, selama pandemi Tiongkok sudah menyumbangkan lebih dari 300 juta vaksin kepada Indonesia. Rata-rata lebih dari 1 dosis untuk setiap warga Indonesia. Dan ketika selama pandemi kami juga bekerjasama dengan Indonesia untuk menciptakan, membangun suatu pusat vaksin yang bukan hanya bisa mendalami risetnya tentang vaksin, tapi juga ada manufaktur, ada pembuatan vaksin. 可能很多印尼朋友们还不知道，这个印尼实际上是中国对外提供疫苗数量最多的国家，排在第1位。
Mungkin kawan-kawan Indonesia belum tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terbesar yang disediakan vaksin oleh Tiongkok. Tiongkok menyediakan vaksin yang terbanyak kepada Indonesia. 所以我们也很愿意这个进一步的加强同印尼方面的在医疗卫生领域的合作。您刚才提到这个您大学的医学院希望寻求和中国的合作。我们使馆呢也非常愿意在这方面提供协助。如果你们已经有什么已经开展合作的这个意向的中国的医疗机构或者是大学，我们都可以协助去联系。另外呢，如果没有的话呢，我们也可以根据你们的需求，我们可以向你们推荐中国的这方面的这个合作的伙伴。中国的大学也非常多，这个医学院很好的大学也非常多。所以这方面呢，我相信会有很广阔的合作的空间。Dari Kedubes kami sangat berkenan dan senang untuk memfasilitasi kerjasama di bidang kesehatan. Tadi seperti saya katakan, di Kedubes kami ingin menjadi fasilitator untuk membuat hubungan kerjasama di antara kedokteran UMJ dan Universitas Kesehatan di Tiongkok. Kalau sudah terada kerjasama di antara UMJ dan universitas atau perguruan di Tiongkok, kami dari Kedubes ingin mempromosikan, dan juga kalau belum ada hubungan kerjasama dengan Tiongkok, kami ingin menyarankan atau merekomendasi universitas yang cocok yang bisa menjadi mitra UMJ. Dan saya kira kerjasama di bidang kesehatan ini akan meluas dan mendalam. Itu adalah bidang kerjasama yang sangat potensial di hari depan. Ya. Terima kasih. Other questions? From me? Okay. Thank you, Mr. Ambassador and Mr. Rector. It's our pleasure to meet the Ambassador this evening. And I'm Endan Zakaria, in charge of international relations in this university. And it is our honor to get the takjil and santunan yatim from Your Excellency Ambassador. Terjemahin? Okay. Currently, this university, Universitas Samadhi Jakarta, has kind collaboration with some China's universities. We have 10 partners from China's universities. We signed the agreement on last 2020, I think, 2020, January 2020, before COVID. From Zhangzhou SIAS University, Chang'an University, so Zhangzhou Vocational University, North China University, Conservatory Technical Institute China, Henan Polytechnic University, and the other. And some universities like BUCT, Beijing University of Chemical Technology, come to this university more time, and we send some students to BUCT, Beijing University of Chemical Technology, for joining some summer course. And next May 15 of May, we will conduct the collaboration agreement here. We will invite some private and state university, national university, and private university around Indonesia to do collaboration with 15 Chinese university in this building, I think, in this auditorium. The list of university from China: Hubei University of Science, Gansu University of Chinese Medicine, so Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, and there are 15 universities. We conduct this collaboration in collaboration with Alliance of University Indonesia China
in Jakarta. You know, maybe Mr. Wu, Grand Wu is our best partner in conducting this collaboration. I think this university very has the good collaboration with some Chinese university. It is what I want to deliver in this opportunity. Thank you. Yeah, next time we hope your kindness to facilitate our student to send to join some summer course and student mobility to China's university by I think by not for especially for airfare for airfare airfare from China's ambassador. And if we send a student, it is very limited. We have the budget for send a student. Maybe we can send 5 until 10 students per year for the airfare and accommodation. So that we hope the China's embassy in Jakarta will facilitate us to resolve this problem. Thank you. Okay. Thank you for your introduction. 这个很高兴，这个已经有这么多的合作的伙伴在中国，那么多中国的大学，我们会作为使馆，我们会继续的鼓励和支持，这个木莲的大学和中国大学继续开展各方面的交流合作。关于您提到的这个学生的这个名额的奖学金的事情。我们使馆已经向木莲提供过一些奖学金的名额，那么相信呢，今后呢这个名额会进一步的增加。另外呢，我们也可以以各种形式多样的方式吧，可以各种比如说短期、长期的这种 program， 我们可以一起来探讨。如果是你们这边有什么需求的话，可以和我们使馆联系，我们在力所能及的范围之内，一定会给予必要的协助。Kami sangat senang bahwa suka mengetahui bahwa ada banyak kerjasama di antara UMJ dan institusi perguruan tinggi di Tiongkok. Dan dari Kedubes kami sangat mendukung dan sangat senang melihat dan mau mendukung lebih lanjut kerjasama seperti ini. Dan tentang summer course atau beasiswa, dari Kedubes kami sudah menyediakan banyak beasiswa kepada mahasiswa Muhammadiyah, dan saya yakin jumlah mahasiswa atau jumlah kuota beasiswa yang kami berikan kepada mahasiswa Muhammadiyah akan lebih meningkat di hari-hari depan. Dan tentang hal kalau ada keperluan untuk menciptakan suatu proyek jangka panjang atau jangka pendek untuk pertukaran mahasiswa, kami juga sangat dukung dan boleh kontak langsung dengan Kedubes dan kami bisa duduk dan bernegosiasi dan proyeknya seperti apa. Dan dengan ini kami bisa menciptakan suatu kerjasama yang baru di antara UMJ dan Kedubes. Kalau ada sesuatu keperluan dari UMJ, boleh sewaktu-waktu menghubungi Kedubes. Sudah cukup Bapak Ibu, terima kasih. Thank you ladies and gentlemen. Oh, any question? Silakan. Sudah? Thank you ladies and gentlemen. The next agenda is Hadroh by Yayasan Yatim dan Duafa Asa Ada. Hadroh is an Islamic art featuring Islamic music groups. Ladies and gentlemen, enjoy the performance.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قلبي عندما ذكر النبي الله صدق صدق بارك عليه هاب قلبي هاب قلبي عندما ذكر النبي ذكر النبي المختار دمع عيني هابا قدها البشر قد ديلك ديار ديلك ديار هاب قلبي خذوني فبودي طال وزان أمتع بصري وكاد الفؤاد لنور العين لطه الزين هناك دعوني 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 إلى الحبيب خذوني إلى الرياح عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الرياح عيوني إلى المغتاز الأنوار هناك دعوني 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 إلى الحبيب
And ladies and gentlemen, this charity from Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia. We would like to invite Chargé d'IV, Your Excellency, Mr. Zokan and team. And we also invite Rector and the Vice Rector to come up on stage. Disilakan kepada Bapak Ibu, adik-adik dari Yayasan As-Saadah dimohon untuk ke atas panggung, mungkin didampingi juga dari pembina yayasan. Oke, Bapak Ibu, saat ini kita menyaksikan adalah pemberian secara simbolis santunan dari Kedutaan Besar Tiongkok untuk anak-anak dari Yayasan Yatim dan Duafa As-Saadah dan Yatim Duafa dari RT 1 RW 2 Cirende Cibotat Timur, didampingi oleh Rektor dan Wakil Rektor. We invite Vice Rector 4, silakan. Bapak Ibu mohon tetap di atas panggung, please remain on stage. We'll take a picture. Selanjutnya adalah pemberian plakat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Kedutaan Besar Tiongkok sebagai kenang-kenangan ke audiens. We would like to invite semua deans of all faculties and head of institutions Universitas Muhammadiyah Jakarta
We count together, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Enough? Okay, thank you, ladies and gentlemen. Gentlemen, before entering the time of breaking the fast, there will be reciting the Holy Quran by the Yayasan Yatim Duafa As-Sa'adah and will be led by Ibrahim, read Quran Surah Al-Quraish. Please come forward. Adik-adik dari Yayasan As-Sa'adah disilakan juga ke depan beberapa sambil atau di tempat sambil membuka Al-Quran yang ada di dalam goodie bag. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai requestnya, mari bersama-sama membaca Quran Surah Al-Quraish sambil menunggu waktu berbuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في
دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sudah memasuki waktu buka puasa untuk wilayah Jakarta. Semoga semuanya berada dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Mari kita bersama-sama membaca doa buka puasa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabal dhama'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Selamat berbuka puasa. Baik, bersama-sama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thank you Ibrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin adik-adik semuanya, selamat berbuka puasa. Nikmati hidangan yang telah disediakan. Ladies and gentlemen, enjoy the meal. Saya menyampaikan dulu sedikit dari makanan-makanan yang sedang dimakan dan diminum. Ada kurma. Kurma are small fruits. There are a type of palm plant. In Islam, eating kurma is a sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Kurma contain many nutrients. Oke, gak ada kurma ya, maaf. Kelihatannya kayak kurma nggak? Dibayangkan saja kalau gitu. Oke, ada meal, ada cola. You can call it food or drink ya. Maybe bisa minuman, bisa juga makanan gitu. It contains banana, sweet potato, and water mixed with brown sugar and coconut milk. And next is fried food we call gorengan, made from flour, vegetable, cabbage, carrots, tofu, etc. Butter plus chili. In Sundanese called cengek gitu ya. The flavor will be perfect with cengek gitu. And then in Islam recommends breaking the fast with something sweet to restore energy. Ladies and gentlemen, please enjoy the meal. And me with the entire team from Universitas Muhammadiyah Jakarta and media partner Televisi Muhammadiyah would like to thank you and apologize for some mistakes and words of and on attitudes. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.